Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila ibu saya yang sebelumnya berdua dengan almarhum bapak ingin berangkat haji, namun bapak meninggal dunia, dan apabila diganti mahram tidak memungkinkan karena proses pendaftaran haji yang perlu menunggu 17 tahun. Apakah ada keadaan seperti ini bisa tanpa mahram? Bisa. Ibu ya, pemerintah bertanggung jawab kok di atas 45 ya, insya Allah nggak masalah, asal betul-betul dititipkan, dijaga ya, betul-betul diperhatikan. Apakah dapat diganti dengan mahram saja? Ya kalau bisa ada mahram ya bagus, kalau nggak ada ya jangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semoga Allah jaga beliau insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Lingkungan kerja saya 40-50 Tat. 40 sampai 50 orang, mayoritas non muslim. Bagaimana sebaiknya sikap saya saat mereka berkumpul di kantor untuk merayakan ulang tahun seseorang non muslim? Apakah saya boleh ikut berkumpul tanpa mengucapkan selamat ulang tahun bernyanyi, atau saya harus memisahkan diri? Ya hukum asal yang haram ya haram ya. Hukum asal yang haram adalah haram, nggak diperbolehkan sudah. Memang kalau masalah mengucapkan selamat ini selamat itu, mendingan pahit pertama enteng ke sana. Jadi sekalian bilang sama teman kita nih bahwa ada beberapa hal yang kita nih nggak bisa melakukan, cuma nggak mengurangi persahabatan kita gitu loh. Bolehkah kita memaksakan kehendak supaya pasangan kita berpakaian secara syar'i bahkan dengan ancaman? Ya nggak perlu ya, agama ini bukan paksaan kok. Pasangan Anda ini kan orang yang bukan gede di pesantren. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan dia. Karena hukum asalnya ini la ikroha fiddin. Kecuali kalau sudah dibaikin, diomongin, nggak ada perubahan, ada penghapusan sedikit boleh. Sampai levelnya mau menceraikan aja masih boleh, mentalak aja masih boleh. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau bisa diomongin baik-baik insya Allah lah. Ya Allah, pasangan Anda itu orang baik loh. Apa bukti baiknya? Kuat ngadepin Anda. Betul ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya seperti kembali ke Tanah Abang. Sepertinya Ustaz dari Tanah Abang. Apa benar Ustaz? Saat ke Tanah Abang. Orang Betawi di mana aja mirip lagi. Enggak, saya Kebayoran Lama. Ustaz, keluarga masih ada yang melakukan bid'ah, keturunan atau budaya yang dibawa sejak kecil. Bagaimana cara mengajak kajian sunnah? Ya gimana dong, orang keluarga situ sih bingung jadi ngomongnya. Ya saya nggak tahu keluarganya, nggak tahu kondisi kejiwaannya. Gimana saya mau sok berteori kan? Memang ada beberapa kegiatan yang kita buat. Ya insya Allah nih mulai minggu depan rutin lagi nih. Kita buat setiap jam 9 malam itu acara ngeronda bareng Ustadz Suhan, bareng Bang Suhan dia bilang gitu ya. Nanti dibuka channel aja nanti. Itu ada dialog di pos ronda. Saya ngomong abis tuh ceramah pakai bahasa Betawi. Memang yang datang juga siapa aja gitu ya. Artinya masalah-masalah kita pecahkan dengan bahasa yang asik. Nanti bisa catat channelnya nanti ya. Itu ada kegiatan yang seperti itu. Ya kita ngerti kondisinya, karena kita orang Indonesia yang tahu jam-jam 9 malam itu saat kita pengen istirahat, pengen ada tontonan yang positif. Bukankah sekarang TV di kantong? TV di kantong sekarang. Kita udah malas lihat TV yang gede 32 itu deh, uang deh, kegedean gitu ya. Mendingan yang simple, yang kecil di kantong ini, simple sekali. Atau kalau buat TV gede gitu sesekali kita lihat Saudi, acara Saudi, Roja atau Wesal atau Insan Niaga, Surah Fadl. Cuma nyaris jarang kita tonton lah. Kita bersahabat dengan handphone, betul? Nah, ini bahasa streaming lebih asik. Masya Allah, ini kan sekarang, ini kita interaktif, ini mungkin nggak tahu. Iwan ada dari mana terakhir? Ada yang ini? Ada dari luar Taiwan, Hong Kong, lihat tuh, banyak streamingnya sekarang. Mereka bertanya, kita disaksikan nih sama mereka, Masya Allah. Betapa dunia itu kecil sekali. Semalam Drabanian dari Turki, dari UK, artinya mudah sekali. Nah kita yang tahu kondisi nyaman untuk belajar.
Dan itu sudah mudah sekali sekarang. Ya, coba kalau bahasa keluarga, jadilah total keluarga buat keluarga kita. Kita yang tahu kondisi keluarga kita, orang nggak ada yang tahu. Nah, jadi harusnya mudah buat kita. Ustaz, panjangin jenggot, pendekin kumis adalah sunnah. Apa memendekkan kumis sudah cukup seperti kumis Ustaz? Ya, simple nih, masya Allah. Ntar kasih hadiah ente. Ya. Memang orang ada yang bilang kalau orang laki nih kumis dicukur, apa digunting. Nah, ya berkhilaf. Tapi saya menemukan asar dari Umar bin Khattab. Umar itu kalau marah niup kumis, berarti nggak dicukur, keras. Ya, saya mencontoh itu. Nah, tapi nggak dinyalakan, yang mau dikerik pun boleh. Cuma kenapa Umar meniup kumisnya? Menandakan Umar menggunting, bukan mencukur habis. Bas. Zaid, nah, masya Allah. Ustaz, perbuatan manusia mau baik atau buruk dalam hidupnya, apakah itu Allah yang ngatur? Mohon penjelasannya. Allah sudah ciptakan manusia ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan itu terbaik. Di mana Allah pun katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah yang jadikan bumi ini gampang, sehingga nggak ada yang sulit buat manusia harusnya. Cuma sifat manusia kan adalah kanut, ingkar. Akhirnya kerusakan yang kau rasa ulah tanganmu sendiri. Kau jadikan malam untuk kerja, siang untuk istirahat, sakit. Sementara hukum asalnya Allah perintahkan kita menjadikan siang bekerja, malam istirahat. Jangan dirubah. Kalaupun pengen manfaatin malam, tidur dulu walaupun sebentar. Jadi obrolan-obrolan kita di acara ngeronda kemarin, saya saksikan teman-teman yang pada mau ngeronda, bukan melek dari sore, penyakit. Tidur dulu sebentar. Malam bangun, tahajud, keliling apa. Kegiatan-kegiatan yang di Islam itu diperbolehkan kalau ngerti caranya, kalau nggak penyakit. Nah, ya. Seperti yang Pak Ustadz katakan bahwa anak harus dekat ibunya sebagai madrasah pertama. Tapi yang saya alami, anak saya sejak bayi jarang dan memang tidak saya asuh secara langsung karena mertua yang ngambil hak asuh anak saya. Saya takut pada Allah karena merasa menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah kepada saya. Ya iyalah, nggak boleh. Ya, dalam hal ini kita harus tahu. Artinya apa namanya, betul-betul memang di mana hak pendidikan itu ummu, laisa jaddah, ummu, bukan nenek tapi ibu. Makanya buat orang laki harus berilmu, nikah sama perempuan yang jadi madrasah, wadudul walud, bukan cuma tampang, prospek ilmu ipar, al walad lil khal, anakmu tergantung iparmu. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau misalnya kita menikah sama orang modal suka, senang, kemudian dia hamil, kita meninggal, anak kita di tangan siapa? Mikirnya ke situ. Al walad lil khal, anakmu tergantung iparmu. Makanya PR kita orang laki mendakwakan ipar. Bagaimana ipar kita bisa sepaham sama kita dalam agama? Karena kalau kita meninggal nanti, kita nggak tahu umur kan. Anak kita di tangan istri kita, yang berhak memberikan nafkah kan ipar kita, adik kakak lakinya. Kalau uangnya haram, anak kita jadi apa? Ngayal jadi umat Muhammad, ternyata kaum Ad, kaum Samud. Perlu pikir panjang, jangan gampang tergoda sama dunia. Ya, jadi jangan gampang tergoda mengatasnamakan sunnah-sunnah tapi nggak mikir panjang. Ini berbahaya sekali. Kita adalah pengurus masjid, namun kita tidak dapat banyaknya terjadi kebid'ahan di masjid. Menumpas. Cuma bisa mewarnai saja dengan memanggil ustadz sunnah, yaitu proses. Nabi juga nggak bisa ngerubah langsung Ka'bah.
tetap beliau tawaf bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kita belum bisa ngerubah bid'ah, bukan berarti nggak sholat bareng sama ahlul bid'ah. Sholat, tapi kan dia pakai zikir tat, ya nggak usah ikut. Dia kita dapat pahala sholatnya aja. Kan Nabi ngukurnya apa? Tahrimu takbir wa tahlilu salam. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Udah itu aja. Ya dia pada ini wirid kenceng, kita nggak usah. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sholat berjamaah gara-gara kebidahan seseorang, jangan.